Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Sejumlah persiapan dilakukan untuk memasuki fase ini, ya. Di antara persiapan yang biasa kita lakukan sebelum menikah adalah persiapan menjelang akad nikah. Mau menikah di mana akadnya? Baju akadnya seperti apa, modelnya, warnanya, bahannya. Kemudian siapa saja yang diundang di akad nikah itu. Maharnya apa? Nah, berarti berkaitan dengan jumlah uang yang harus disiapkan. Begitu juga acara walimahnya, pesta pernikahannya. Itu tidak kalah heboh dari akadnya. Ya. Gedungnya di mana? Ya. Atau tempatnya di mana? Mau di masjid, aula masjid, di gedung yang megah atau di mana? Ya. Jumlah undangannya berapa? Mau seperti apa undangannya? Mau yang hardfile atau softfile? Ya. Kemudian model undangannya bagaimana? Ya. Lalu cateringnya, ya. Dekorasinya, rias mantennya, kemudian seserahannya, lalu baju pengantinnya mau berapa kali ganti, ya, iring-iringannya, ya, pagar ayunya, ya. Lalu keluarga pakai seragam apa dan sebagainya, souvenirnya apa, biayanya berapa, modalnya berapa, itu suatu yang membutuhkan persiapan-persiapan yang biaya tidak sedikit, ya. Pemirsa, dari semua persiapan itu, ya, ada yang seringkali luput untuk kita pikirkan, ya, luput untuk kita lakukan, yaitu persiapan bekal ilmu. Banyak dari kita yang menikah mengalir begitu saja tanpa merasa saya harus persiapkan ilmu selain materi yang harus saya lakukan, yang harus saya persiapkan. Ya, sehingga keluarga yang dibangun yang harusnya dapat mampu membangun peradaban yang berkualitas itu menjadi lemah, ya, kualitas rumah tangganya, ya. Sehingga melahirkan juga generasi yang lemah. Nah, pemirsa, padahal di dalam Al-Quran banyak sekali kita dapatkan bekal-bekal ilmu yang Allah berikan untuk kita semua, ya. Bekal-bekal ilmu itu sangat banyak, dimulai dari memilih jodoh, kemudian akad nikahnya, sampai bagaimana seorang muslimah mengarungi kehidupan rumah tangganya, itu ada diatur oleh Al-Quran. Sebagai contoh misalkan, di Quran surah An-Nur ayat 26, Allah sampaikan pada kita, ya, bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, sebaliknya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, ya. Maka apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ayat ini? Ya, kalau kita ingin pasangan kita baik, maka kita harus mempersiapkan diri kita menjadi baik, ya. Seperti apa kualitas yang kita inginkan dari pasangan kita, maka seperti itu pula yang harus kita persiapkan pada diri kita sendiri. Kemudian di Al-Baqarah 221 Allah menyampaikan bahwa laki-laki mukmin bukan untuk wanita musyrik, dan sebaliknya, wanita mukmin bukan untuk laki-laki musyrik. Tidak boleh seorang wanita mukminah menikah dengan laki-laki musyrik, ya. Dan tidak boleh laki-laki beriman menikah dengan perempuan musyrik, ya. Ini ketetapan yang Allah berikan atas diri kita, dan itu menjadi landasan, ya, bagi kita ketika hendak menikah. Kemudian di An-Nisa ayat 34 Allah menyampaikan pada kita bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di ayat ini tersirat satu ajaran, ya,
ketetapan dari Allah bahwa seorang laki-laki Allah tetapkan sebagai qawwam, maka dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Ya, analoginya pemirsa, jika seorang diberi amanah menjadi pemimpin, ya, dan dia tidak memiliki ilmu memimpin perusahaan, maka bisa dipastikan itu ya dalam waktu singkat perusahaannya bubar, ya, kacau perusahaannya. Ya. Begitu juga dengan rumah tangga. Seorang qawwam laki-laki harus membekali dirinya dengan ilmu bagaimana dia menjadi qawwam, bagaimana dia memimpin bahtera rumah tangganya. Kalau tidak punya, maka tidak punya arah rumah tangga itu mau dibawa kemana. Ya. Dia tidak bisa memimpin sebagaimana yang Allah kehendaki sehingga bisa melahirkan generasi yang kokoh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bekal ilmu ini adalah salah satu bekal yang penting untuk kita persiapkan, untuk kita lakukan. Maka saran saya, kalau dari pemirsa ada yang mau menikah, tanyakan apakah calonnya sudah membekali diri dengan ilmu atau belum. Jika belum, ya minta kepadanya untuk membekali diri dengan ilmu-ilmu tersebut. Ya. Disuruh buka Al-Quran, baca. Kalau tidak bisa memahami dengan baca sendiri, ngaji berarti dengan guru. Ya. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.